Ya, ini perlu diklarifikasi dulu, perlu dijelaskan bahwa yang dipakai oleh ZA ini bukan senjata api, tetapi jenis air gun. Nah, air gun ini adalah senjata dengan pendorong CO2 dan dia mempunyai semacam peluru berbentuk bulat dengan besar maksimal ada yang 4,5, ada yang 6 mili, yang dipakai oleh TNI 4,5. Untuk air gun itu memang dilarang. Air gun dilarang karena cukup berbahaya. Yang diperbolehkan itu adalah airsoft gun. Airsoft gun ini jenis pelurunya seperti plastik, kemudian dengan pendorong green gas. Dia tidak begitu berbahaya, karena memang dipakai untuk olahraga. Jadi untuk senjata-senjata replika ini, seperti airsoft gun, seperti air gun, ini sebenarnya tidak boleh dari suatu senjata replika. Air gun tidak boleh dilarang, jelas dilarang. Kalau untuk airsoft gun, diperbolehkan dengan izin dan itu untuk kepentingan olahraga, tidak untuk ditenteng. Jadi ada peraturan Kapolri yang mengatur seperti itu. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang Muksin Kamal yang ditetapkan sebagai tersangka. Muksin adalah penjual senjata api jenis airgun kepada Zakiyah Aini, penyerang Mabes Polri. Dan dia juga merupakan mantan napi terorisme di Banda Aceh. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bisnis jual beli senjata milik Muksin sudah terdaftar resmi dan juga dipantau langsung oleh kepolisian setempat. Tapi Densus 88 menangkap Muksin karena menjual senjata kepada Zakiyah Aini yang kemudian jadi penyerang Mabes Polri. Saat ini polisi sedang mendalami keterlibatan Muksin dalam peristiwa itu, termasuk bagaimana dia bisa mendapatkan airgun. Dan sebenarnya bagaimana sih aturan jual beli senjata di Indonesia? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan pengamat intelijen Stanis Lausrianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak Stanis? Kabar baik, Mbak. Pak Stanis, Zakiyah Aini membeli senjata api lewat online. Belinya ke Muksin yang merupakan mantan teroris di Aceh. Nah ini sebenarnya bagaimana sih Pak aturan jual beli senjata api di Indonesia Pak? Ya, ini perlu diklarifikasi dulu, perlu dijelaskan bahwa yang dipakai oleh ZA ini bukan senjata api, tetapi jenis air gun. Nah, air gun ini adalah senjata dengan pendorong CO2 dan dia mempunyai semacam peluru berbentuk bulat dengan besar maksimal ada yang 4,5, ada yang 6 mili, yang dipakai oleh TNI 4,5. Nah, untuk air gun itu memang dilarang. Air gun dilarang karena cukup berbahaya. Yang diperbolehkan itu adalah airsoft gun. Airsoft gun ini jenis pelurunya seperti plastik, kemudian dengan pendorong green gas. Dia tidak begitu berbahaya, karena memang dipakai untuk olahraga. Jadi untuk senjata-senjata replika ini, seperti airsoft gun, seperti air gun, ini sebenarnya tidak boleh dari suatu senjata replika. Air gun tidak boleh dilarang, jelas dilarang. Kalau untuk airsoft gun, diperbolehkan dengan izin dan itu untuk kepentingan olahraga, tidak untuk ditenteng. Jadi ada peraturan Kapolri yang mengatur seperti itu. Nah, memang kalau untuk penjualannya itu harus importir resmi yang terdaftar. Jadi harus dicek lagi apakah benar itu importir resmi terdaftar atau tidak. Jadi kalau misalnya penjualnya ditangkap, ya itu memang ditangkap karena dia menjual jenis senjata replika, jenis air gun, itu tidak boleh di Indonesia. Tidak ada aturannya memang. Dan dilarang, jadi memang itu ditangkap karena pelanggaran itu. Nah, kalau terkait terorisme, pelaku ini memang dulu pernah terkait kasus terorisme pada 2010 di Aceh. Kemudian pernah dihukum hingga tahun 2015, tapi setelah dihukum, pelaku ini membantu pemerintah sebenarnya. Dia justru bertentangan dengan ISIS. Yang saya tahu, penjual senjata ini, dia itu malah justru melakukan kontranarasi terhadap propaganda ISIS di Indonesia. Dia memang sudah membantu pemerintah. Nah, terkait masalahnya dia menjual senjata secara online, ini masalah terpisah dengan kasus dia yang pernah bergabung dengan kelompok-kelompok di Aceh itu. Jadi tidak ada hubungannya, dan dia tidak tahu saya tamu apa, karena belinya secara online. Jadi memang ketika dia diproses hukum adalah kasus dia menjual air gun yang tidak boleh di Indonesia. Jadi secara ideologi atau secara kelompok tidak ada hubungannya dengan ZA secara langsung. Nah, ini beda dengan senjata api. Senjata api ada lagi. Senjata api ada yang untuk olahraga, ada yang untuk bela diri. Yang untuk olahraga itu harus menjadi anggota Perbakin resmi ya, bukan klub ya. Itu sebelum membeli itu harus melakukan uji dulu, sertifikasi dulu. Ada ujian, setelah sertifikat baru boleh membeli senjata untuk olahraga.
Dan ketika dibeli, senjata harus disimpan dan digudangkan di Perbakin. Termasuk untuk yang berburu. Ketika tidak dipakai, dia disimpan di gudang Perbakin atau di Polres terdekat misalnya. Nah, senjata yang bisa ditenteng adalah senjata bela diri. Senjata bela diri dibatasi kalibernya hanya maksimal pada 32 kali 32. Ini prosesnya sangat sulit untuk mendapatkan karena harus psikotes, kemudian dia harus lulus uji nembak, mendapatkan rekomendasi dari Dir Intel di Polda, dan harus jelas dia siapa. Misalnya dibatasi minimal jabatan adalah direktur perusahaan atau dia pejabat dengan level tertentu, eselon tertentu. Dan itu nanti benar-benar dicek, diperiksa. Dan setiap tahun sekali mengajukan perpanjangan. Nah, senjata seperti ini juga harus didapatkan pada importir resmi atau proses hibah. Nah, jarang sekali terjadi kasus kejahatan yang dilakukan oleh senjata-senjata bela diri resmi. Karena memang itu sangat hati-hati orangnya. Sangat hati-hati sekali, dan kalau misalnya melakukan kejahatan itu hukumnya luar biasa. Biasanya pelaku-pelaku kejahatan itu dari senjata-senjata ilegal. Senjata ilegal atau senjata yang memang tidak resmi. Jadi memang ini harus dipilah-pilah dulu masalahnya. Kan itu bukan senjata api, senjata replika yang dipakai ZA, dan untuk senjata api memang sangat ketat urusannya. Oke, selain harus importir resmi, apa saja Pak syarat yang harus dipenuhi penjual senjata? Macam-macam itu ada teknisnya ya. Itu importir, terdaftar, kemudian juga mencatat siapa yang beli, dan yang dijual juga tidak boleh senjata-senjata yang misalnya untuk senjata organik itu tidak boleh gitu. Senjata organik misalnya yang dipakai oleh TNI Polri. Kalau olahraga dipakai olahraga, tapi harus jelas siapa yang beli, kemudian kalau yang beli kan harus melalui Perbakin kalau untuk yang olahraga kan. Kalau yang bela diri untuk importer yang terdaftar di Mabes Polri. Jadi tidak semua orang bisa jual beli senjata dan tidak semua orang bisa menggunakan senjata dengan seenaknya karena itu memang harus diawasi dengan ketat. Nah, harusnya ketika ada penjual senjata airgun yang dilarang, itu harus diurus sampai dari mana dia mendapatkan. Siapa importirnya, ini harus dicek. Apakah dia datang melalui importir resmi terdaftar atau melalui diseludupkan. Jadi harus dicek supaya tidak terulang lagi gitu loh. Jangan hanya berhenti kepada penjual dan pemakai, tapi siapa yang mendatangkan ke Indonesia. Ini harus dicek sampai tuntas supaya tidak terjadi lagi. Kalau dalam pengamatan Anda Pak, bagaimana perkembangan bisnis jual beli senjata api di Indonesia dari waktu ke waktu Pak? Ya kalau senjata api kan terbatas ya. Penggunanya sangat terbatas, izinnya sangat ketat, dan prosesnya juga cukup panjang. Selain harus psikotes, lalu harus uji menembak, kemudian nanti meminta rekomendasi dari Dir Intel, itu untuk yang senjata bela diri ya. Kalau yang untuk olahraga kan dia harus terdaftar dulu di klub minimal setahun, kemudian dia mengikuti ujian sertifikasi, setelah mendapatkan sertifikat dia baru boleh membeli, itu pun harus disimpan di gudang Perbakin. Jadi kalau untuk senjata-senjata resmi, untuk olahraga, untuk bela diri, saya kira clear. Hampir tidak ada penyalahgunaan untuk yang resmi seperti ini. Yang masalah adalah senjata-senjata yang tidak resmi, yang ilegal. Memang ada orang beli senjata kemudian ditenteng-tenteng, itu yang ditertibkan itu. Kalau memang itu senjata untuk olahraga, ya dipakai olahraga, disimpan di gudang itu, jangan ditenteng. Ini harus ditertibkan dan disosialisasikan. Tidak boleh orang menggunakan senjata olahraga, senjata replika untuk misalnya bela diri atau untuk show off force, itu tidak boleh dan harus diberi hukuman yang berat saya kira. Ya, kalau kita lihat di film-film ini Pak, kayaknya kok gampang banget gitu orang punya senjata api. Sebagai pengetahuan kami orang-orang awam, mungkin Anda bisa sampaikan Pak, bisnis jual beli senjata di Amerika tuh seperti apa sih Pak? Apa perbedaannya juga dengan bisnis jual beli senjata di Indonesia Pak? Ya, kalau di mereka kan memang bebas di sana ya, senjata mudah bebas gitu, beli di toko-toko senjata sangat mudah warga negara Amerika membelikan senjata, tapi di Indonesia kan tidak boleh seperti itu gitu. Di Indonesia tidak boleh karena memang cukup berbahaya. Senjata juga saya kira memang tidak boleh murah. Misalnya senjata bela diri itu memang harus prosesnya panjang dan itu tidak bisa murah. Misalnya saya setuju misalnya kalau ada direktur yang mau membeli senjata itu memang harus dibuat mahal, dalam arti penerimaan negara bukan pajaknya harus besar supaya tidak semua orang bisa memperoleh senjata itu. Bayangkan kalau misalnya senjata bela diri misalnya harganya hanya 5 juta misalnya, perizinannya hanya 5 juta, nanti semua orang bisa punya senjata itu. Ini kan berbahaya sekali itu. Makanya yang boleh punya senjata itu sangat selektif di Indonesia. Orang-orang tertentu yang dianggap bisa mendapat ancaman serius. Itu yang boleh. Makanya
pemeriksaan ketika Polri mengeluarkan izin, ada namanya IKSA, izin khusus senjata api yang bela diri, itu nanti bisa dibedakan antara peluru tajam dan peluru karet. Itu sangat detail. Apakah memang orang ini layak mendapatkan senjata atau tidak, atau hanya untuk misalnya untuk gagah-gagahan, itu nanti di psikotes akan ketahuan. Dan tidak semua orang mengajukan bisa diterima. Jadi sebenarnya untuk senjata resmi, pengawasan untuk regulasi sudah cukup baik. Yang perlu diperhatikan lagi adalah masuknya senjata-senjata tidak resmi dan tidak ada izin yang bisa digunakan orang untuk berbagai kejahatan. Ini yang harus diperiksa dan harus dikendalikan supaya tidak terjadi lagi. Baik, Pak Stanis. Terima kasih Pak Stanis untuk waktunya. Sehat selalu Pak Stanis. Ya, terima kasih Mbak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Stanislaus Rianta, pengamat intelijen. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.